Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para penikmat film yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Dalam review kali ini, kita akan membahas sebuah film dari negaranya Mamang Jirayut, yaitu Thailand. Film itu sendiri berjudul Pimak, yang menurut rencana film ini akan di remake versi Indonesianya. Genre yang diangkat sendiri cukup menarik, yaitu horor komedi, dimana setelah melihat film ini saya merasakan sensasi ruas sekaligus cengengesan sendiri, dan hal tersebut cukup kontradiktif ya guys. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya, dan tetap di channel Mondays Movie. Di awal film kita akan melihat seorang wanita muda yang bernama Nak sedang mengerang kesakitan akibat dari kontraksi kandungan yang dia alami. Keadaan di tempat itu sungguh miris karena Nak hanya seorang diri untuk berjuang melakukan persalinan. Tak ada seorang pun yang membantu dirinya dan tak apa yang terjadi setelah itu. Namun yang pasti, film pun baru saja dimulai. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan sekelompok tentara. Tentara. Atau lebih tepatnya pejuang lah. Mereka adalah Ae, Ter, Puak, dan Sin. Salah seorang pejuang yang bernama Ter mengeluh bahwa selama ini mereka sudah berperang, namun seakan-akan semua itu tidak berguna dan tidak tahu apa yang mereka perjuangkan. Kemudian, temannya yang bernama Puak yang gaya rambutnya seperti gedung DPR mengatakan bahwa mereka harus tetap bersemangat apapun situasinya. Tak lama, muncul pejuang lain yang bernama Mak yang merupakan aktor utama di film ini. Terlihat dia sangat kesakitan karena terluka akibat dari perang itu. Dan kocaknya, dia merintih seakan-akan terluka akibat terkena tembakan. Padahal saat itu keadaan kakinya hanya terkilir biasa. ไม่เป็นไรหรอกครับ แค่ขาพลิกอะโอ้ยฮากะ ฮะขาพลิกเหรอ โอ้โห Puak yang mencoba membangkitkan semangat rekan-rekannya mencoba berorasi untuk membakar jiwa-jiwa keberanian semua orang. Dia mengatakan bahwa mereka harus mencontoh Leonidas dan prajuritnya yang mampu melawan pasukan Persia meskipun mereka kalah jumlah. Namun ternyeletuk bahwa endingnya mereka semua akan mati. Jadi itu yang kau mau tambahnya. Namun yang membuat heran, bukankah mereka hidup jauh dari zaman modern? Tapi kok tahu film 300 ya? Tapi ya begitulah uniknya film bergenre horor komedi. Apapun bisa masuk. Hasil orasi itu benar-benar membuat jiwa-jiwa keberanian mereka bangkit. Dengan bersenjatakan pedang, panah, arit, mereka dengan penuh semangat maju di medan perang. Namun yang mereka tidak tahu bahwa musuhnya menggunakan senapan dan pistol dalam perang itu. Dan jelas, hal itu membuat mereka kalah telak dan harus kocar-kacir mencari perlindungan. Singkat cerita, kelima orang itu pada akhirnya bisa selamat dari perang dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Mereka kemudian tiba di kampung halaman Mak yang merupakan tempat terdekat dari lokasi mereka. Kampung itu sangat sepi dan hening seperti tidak ada penduduk yang berada di sana. Hal tersebut jelas membuat mereka keheranan dengan keadaan di tempat itu. Setelah itu mereka tiba di rumah Mak. Mak begitu senang karena dia bisa kembali pulang untuk bertemu istri dan anaknya. Dan ternyata istri Mak adalah Nak, yaitu wanita yang ada di awal film tadi. Sementara Mak sedang mengobrol dan melepas kangen dengan istrinya, di luar teman-temannya menunggu dan sedikit menggibah tentang Mak. Puak ngoceh dan gegelendeng bahwa Mak terlalu lebay dengan berkata kangen kepada istrinya. Mereka adalah pejuang yang seharusnya bersikap tegas dan tidak cengeng. Namun saat Mak memperkenalkan istrinya kepada teman-temannya, mereka semua terpana dengan kecantikan Nak. Dan tentu saja, orang yang paling terpana, terkesima dan menunjukkan sikap lebay adalah Puak. Padahal dia tadi bilang sendiri bahwa pejuang harus tegas, tapi nyatanya dialah yang alah. เราเล่นนี่ แบ๊วเหลือเกิน นี่นาคเมียกูไม่ชินจ้ะ Suatu malam ketika Nak sedang menimang anaknya terjadi sebuah fenomena aneh. Manakala para penduduk sangat amat dibuat ketakutan dengan suara nyanyian itu. Mereka seakan-akan sedang mendengarkan lagu kematian. Pagi harinya Mak segera membangunkan teman-temannya.
Saat itu Mark dan Ter melihat ada seseorang yang sedang membawa puluhan mayat yang akan dimakamkan. Hal itu semakin menambah misterius tentang keadaan di tempat itu. Sama halnya dengan keadaan di sana, di pasar pun mereka dibuat tak kalah heran ketika semua orang terlihat ketakutan manakala Mark menyebutkan nama Nak. Bahkan seorang pedagang lebih memilih memakan dagangannya daripada dibeli oleh Mark. Begitu juga dengan tukang ikan yang lebih memilih melepas ikan-ikannya daripada menjualnya kepada Mark. Dan saat mereka sedang berada di kedai minuman, seorang wanita tua yang sedang mabuk mengoceh kepada Mark bahwa dia adalah pria yang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Namun demikian, perkataan wanita tua itu sempat dihentikan oleh anaknya, dan orang itu meminta agar Mark dan teman-temannya segera pergi dari sana. นี่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มากกับผีมึงนะสิ เงียบ ไอ้ปิง เมาแล้วเข้าไปลุก กูไม่ได้เมา โทษทีแบบแม่กูเมาแล้วพูดเลย Keesokan paginya Ter dibuat tak percaya dengan keadaan rumah Nak yang seperti berantakan tak terurus. Padahal sebelumnya tempat itu bersih dan tertata. Mendengar perkataan si ibu itu, Ter kemudian dibuat penasaran dengan siapa sosok Nak yang sebenarnya. Apakah dia hantu atau bukan? Kemudian dia melakukan cara yang unik untuk membuktikan apakah Nak itu hantu dengan cara melihat di antara kedua kakinya. Namun ada yang aneh dari cara yang dilakukan oleh Ter pada saat itu. Dia dibuat gugup manakala Nak menoleh ke belakang, dan hal itu membuat dia seakan-akan sedang memperhatikan spare part bagian belakang dari Nak. จะมาหาขวานนะจ๊ะนาครู้ไหมจ๊ะว่าขวานอยู่ไหน Saat Ter sedang boker, dia melihat penampakan sebuah cincin permata, dan saat itu dia dibuat syok manakala ada jari manusia di dalamnya. Semuanya terlihat jelas bahwa itu adalah mayat seseorang. Dengan bergegas, dia segera pergi dari tempat itu. Ketika keadaan panik, ada aja hal-hal konyol yang terjadi. Muka Ter harus bengkak karena dia tersengat kawanan lebah di sana. Sehingga hal itu membuat dia bebelengepan dan tidak tahu apa yang harus diinformasikan kepada teman-temannya. Dengan susah payah Ter mencoba memberitahukan teman-temannya tentang informasi itu. Dan dia kembali dibuat tak percaya ketika melihat cincin yang sama terpasang di jari Nak. Dan hal itu membuat dia berpikir bahwa Nak adalah wanita yang sudah mati tersebut. Setelah itu dia mencoba memberitahu informasi itu dengan sebuah tulisan. Malam harinya Ter dan Sin akan mencoba memberitahu Mark perihal kebenaran tentang istrinya. Di tempat lain Puak dan Ayah hanya memperhatikan kedua temannya itu. Dan saat itu datang anak dari Bibi Prek yang mencoba memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Namun yang membuat mereka ketakutan bahwa kematian Bibi Prek adalah ulah dari Nak karena dia marah akibat perbuatan sang bibi yang mencoba memberitahu Mark tentang istrinya. Yang menjadi masalah, saat ini Ter dan Sin mencoba melakukan hal yang sama kepada Mark. Dengan fakta itu, bisa disimpulkan bahwa nyawa kedua orang itu dalam bahaya jika mereka memberitahu yang sebenarnya. เนี่ยเพิ่งโผล่พ้นน้ำมาเมื่อเช้านี่เองหน้ามันก็เลยเอาถึงตายศพเนี่ยชินเต๋อเย้ย Segera Puak dan Ai menyusul Ter dan Sin untuk mencegah apa yang akan dilakukan oleh mereka. Beruntung Puak dan Ai masih sempat datang ke tempat itu. Alih-alih mereka akan segera pergi, keempat orang itu justru harus tertahan karena Mark meminta mereka untuk makan di rumahnya. Hal konyol sekaligus menyeramkan terjadi di tempat itu. Mereka disuguhi makanan yang tak biasa dan terkesan aneh oleh Nak. Hal itu semakin menegaskan bahwa Nak memang adalah hantu bukan manusia. Namun yang membuat semua ini tampak konyol ialah ulah Puak yang secara sengaja memberikan piring yang berisikan ulat kepada Sin. Dan mau tidak mau, Sin pun terpaksa menyantap makanannya saat itu juga. Teman laknat, teman laknat. Aduh, dasar. คำโตๆดีวะ เอาเลยชิน Keinginan mereka untuk segera pulang tampaknya belum bisa dilakukan. Mark kembali menahan mereka dengan mengajak teman-temannya untuk bermain tebak kata. Awalnya mereka menolak dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun karena Mark memaksa dan tak mau semua ini semakin runyam, mereka pun memutuskan untuk bermain sejenak. Kata pertama Sin yang akan memperagakan. Kata yang Sin deskripsikan sangat jauh berbeda dengan apa yang dia peragakan. Sehingga hal itu membuat teman-temannya kesal kepada pria itu. Setelah itu tiba giliran Ter yang akan memperagakan sebuah kalimat yang amat kebetulan, yaitu hantu memakai kaos.
Karena susahnya kata itu diperagakan, Ter secara spontan menunjuk nak dan kaosnya. Shin kemudian menjawab dengan spontan juga bahwa kata yang dimaksud adalah hantu memakai kaos. Karena jawaban itu sangat mudah, nak adalah hantu dan Ter menunjuk kaosnya. Sehingga kata yang dimaksud pastilah hantu memakai kaos, tegasin. Semua orang belum sadar bahwa kata itu justru akan membuat mereka dalam bahaya. Saat mereka menyadari, barulah pada saat itu Puak menyumpah mulusin dengan kakinya. Karena dia malah keasikan menjawab dan belum juga sadar dengan apa yang telah dia lakukan. กูนึกขึ้นได้ กูหุงข้าวทิ้งไว้ เดี๋ยวกูกลับไปดูก่อนนะ รีบกลับกันเถอะ เดี๋ยวข้าวไหม้หมด มึงตัวดีเลย ไปเร็วๆ Setelah semuanya menyadari perbuatannya, keempat orang itu langsung memutuskan untuk pergi dari sana. Karena ketakutan Nak akan melakukan hal yang buruk kepada mereka. Mak yang masih belum tersadar kemudian mendatangi teman-temannya untuk melabrak dan mengatakan bahwa mereka jangan asal bicara. Mereka sama saja seperti para penduduk lain yang menganggap bahwa Nak adalah hantu, tegas Mak. Rasa cinta kepada istrinya rupanya telah menutup mata Mak tentang kebenaran yang terjadi. Meskipun semua itu belum tentu ada sebuah kebenaran dan belum tentu Nak sudah mati. Karena film belum mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Mak yang tidak peduli dengan perkataan teman-temannya tetap melanjutkan kebersamaannya dengan Nak. Mereka kemudian pergi ke sebuah tempat hiburan untuk menghabiskan waktu bersama. Di sana Ter dan yang lainnya sudah menunggu dan akan menculik Mak. Karena meskipun mereka sempat bertengkar, namun dalam hatinya mereka masih peduli dan akan menjauhkan Mak dari Nak. Karena mereka tidak semestinya bersama. Dalam rumah hantu lagi-lagi hal konyol terjadi di tempat itu. Para hantu yang seharusnya menakut-nakuti, malah mereka yang takut melihat sosok Nak. Sementara itu tanpa sepengetahuan Nak, Ter dan yang lainnya ternyata nekat menculik Mak. Nak yang melihat keadaan itu segera menghampiri mereka hingga membuat mereka lari terbirit-birit. กูขอโทษนะเว้ยมากที่กูทำแบบนี้ก็เพื่อมึงเว้ยไอ้เพื่อนฟังนี่ Di dalam hutan Ter dan yang lainnya mencoba menjelaskan kepada Mak bahwa istrinya itu sudah mati dan yang sekarang ada adalah arwahnya. Dia kemudian pergi dari sana untuk menemui istrinya. Karena menurutnya apa yang dikatakan oleh temannya adalah sebuah omong kosong belaka. Namun di tengah jalan, luka Mak kembali kambuh hingga dia mengerang kesakitan. Ter merasa ada yang aneh pada luka Mak saat itu. Dia kemudian teringat dengan nelayan yang telah membawa jasad para pejuang. Dan di sanalah dia semakin yakin bahwa ada yang aneh dari diri Mak. Ter dan Shin kemudian memaksa membuka perban yang ada di tangan Mak. Dan setelah dibuka, ternyata tidak ada apa-apa. Hal itu dimaksudkan untuk mencari cincin yang sama yang ada di jari mayat itu. Karena jika bukan Nak hantunya, maka kemungkinan Maklah yang sudah meninggal. Dan ternyata cincin itu Mak kalungkan di lehernya. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa Mak adalah hantu yang sebenarnya. Ter kemudian melemparkan beras suci kepada Mak. Dan di sana, Mak mengerang kesakitan yang membuktikan bahwa dia memang adalah hantunya. Setelah mengetahui fakta itu, Puak ujug-ujug mengusulkan untuk membawa Nak. Namun ada maksud lain dari usulan si Kehed itu. Karena dia tampak senang dengan melihat keadaan bahwa Mak adalah hantunya. Yaitu ingin membawa Nak pergi bersama dirinya. Dia adalah orang yang paling antusias untuk membawa Nak bersama mereka. Ketika di perjalanan untuk membawa Nak, tiba-tiba Mak sudah berada di tepi sungai. Semua orang dibuat ketakutan dan terkejut melihat hal itu. Tak terkecuali dengan Nak yang tampak kebingungan dengan semua ini. Kemudian, mereka mengatakan bahwa Nak tidak boleh bersama Mak karena dia adalah hantu yang sebenarnya. Pun halnya dengan Puak yang justru malah meminta Nak untuk melupakan Nak dan mencari suami baru sambil berharap. Lalalala. ตัดใจเถอะนะนาคมีคนใหม่ได้แล้วนะ Mak terus mendekati mereka dan ingin menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sana terungkap fakta bahwa Mak bukanlah hantu yang sebenarnya. Saat dia dilempari beras suci, ternyata dia mengerang kesakitan akibat beras yang menempel bersama lukanya. Yang menjadi pertanyaan, jika bukan Mak dan Nak hantunya, lalu siapa hantu yang sebenarnya? Siapa mayat yang tertemukan dulu? Dan setelah itu, jatuh sebuah cincin dari saku Ae. Keadaan di sana membuat mereka berpikir bahwa Ae lah hantu yang sebenarnya. Dan tanpa pikir panjang lagi, mereka segera menendang Ae dari perahu.
Keadaan panik dan kebingungan mereka rasakan ketika tidak tahu siapa hantu yang sebenarnya. Mereka bergegas untuk pergi ke tepi sungai. Dalam keadaan panik, tiba-tiba Puak mendapatkan sebuah dayung yang Nak berikan. Padahal saat itu dayungnya berada jauh di belakang. Dan saat dayung berada di tangan Ter, dia baru sadar bahwa dayung itu tidak mungkin diambil kecuali... Tanpa diduga tangan Nak memanjang dengan sendirinya. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa Nak selama ini adalah hantu yang sebenarnya. Sudah benar dari awal mereka menganggap bahwa Nak adalah hantunya. Tapi lain lagi. Aduh, jadi gimana ini? Jadi mereka telah salah mengira kepada Ae. Dengan terbirit-birit, mereka segera pergi menuju tepi. Namun begitu Mak tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Dengan spontan, Puak menghajar kepala Mak agar dia bisa diam dan segera pergi dari tempat itu. Bertempat di sebuah kuil, mereka meminta perlindungan dari seorang biksu agar dijauhkan dari arwah Nak. Namun faktanya, hal kocak kembali terjadi manakala air suci untuk menangkal arwah harus tumpah karena tertendang. Beras yang seharusnya jadi pengusir malah dimakan burung. Lingkaran benang untuk perlindungan malah terlilit badan mereka. Dan seorang biksu yang harusnya jadi tameng pelindung malah kabur dari tempat itu. Belum lagi kedatangan air yang semakin menambah mencekam situasi di sana. Mereka akhirnya memutuskan akan mengusir air terlebih dahulu. Puak yang tadi terkena tumpahan air suci akan didorong oleh teman-temannya untuk mengusir arwah Ae. Namun begitu, Puak tampaknya tidak setuju dengan rencana kawan-kawannya karena yang terjadi... Hei, Nen, periksa aku kon. Terjadi sebuah pemandangan yang cukup membagongkan. Namun yang mereka lupa bahwa hantu sesungguhnya sedang memperhatikan mereka. Kembali terjadi suasana mencekam ketika Nak berteriak di sana. Teriakan itu menandakan bahwa dia tidak suka kepada mereka karena telah mencoba memisahkan dia dari orang yang paling dicintai, yaitu Mak. Ter kemudian mencoba berbicara bahwa hantu tidak bisa hidup dengan seorang manusia. Mereka sudah beda alam. Mak kemudian menimpal bahwa dia tidak keberatan dengan semua itu. Dia rela hidup dengan Nak meskipun dia adalah hantu. Karena kenyataannya, selama ini Mak sudah mengetahui bahwa Nak adalah hantu. Dia berpura-pura tidak tahu dengan fakta itu. Karena rasa cinta yang begitu dalam kepada Mak, hingga pada akhirnya dia rela hidup dengan Nak meskipun dia bukan seorang manusia. ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละ อยากจะอยู่กับพี่ให้นานที่สุด อร่อยเหมือนเดิมเลยเนี่ยตอนที่พวกมันใบ้คำแล้ว ถึงชาวบ้านจะรังเกียจแต่พี่ก็ยังอยากอยู่กับนาคนะ Film pun ditutup dengan Nak yang sudah bersama dengan Mak dan menjalani kehidupan normal. Jadi itulah guys alur cerita film Pimak. Versi full movie-nya banyak sekali adegan kocak yang tidak bisa saya bahas karena keterbatasan skrip dan durasi. Untuk film yang bergenre horor komedi, filmnya cukup keren dan cukup menghibur. Banyak sekali kejadian kocak yang tidak bisa saya ceritakan guys. Jadi disarankan untuk menonton full movie-nya. Akhir kata seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Mondays Movie.